Bersama Kanwil Bea Cukai Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso menggelar sosialisasi bidang penegakan hukum dan pencegahan peredaran rokok ilegal kepada Perlindungan Masyarakat atau Linmas di Ballroom Grand Padis Rabu 21 September 2022. Diketahui acara tersebut dihadiri juga oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Kepala Bea Cukai Cabang Jember, Wakil Bupati Bondowoso, Kepala Kejaksaan, serta Kapolres Bondowoso. Dijelaskan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Jatim II, Kurnia Saktiono, peredaran rokok ilegal di tahun 2022 ini sudah cukup mengalami penurunan. Ya, diharapkan dengan tahun besok itu penerimaan cukai kita semakin ditargetkan naik, makin rendah rokok ilegalnya, sehingga pungutan negaranya untuk pembiayaan operasional negara kita bisa tercapai dengan operasi Gempur ini. Sampai tahun 2022 ini seperti apa peredaran rokok ilegal di Kalau dari survei UGM Pak, yang mungkin nanti akan di-launching ini, ternyata peredaran rokok ilegal dengan operasi Gempur itu sudah cukup membantu Pak, hampir 30% menekan peredarannya Pak. Cuma memang dengan kenaikan tarif rokok Pak, kenaikan tarif rokok cukai yang ada di Indonesia ini sudah diprediksikan akan imbasnya akan jadi makin banyak rokok ilegal, terutama di daerah pemasaran Pak. upaya seperti apa gitu? Upayanya kita ada dua pendekatan, upaya hard approach, yaitu kita Bea Cukai telah menggandeng Pak, Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri, Bea Cukai telah meminta bantuan dengan perjanjian kerjasama Pak dengan Kejaksaan Agung, ya, dengan TNI Pak, aparat TNI, dengan Pemda, dengan DBH CAT, itu hard approach-nya Pak, pendidikan. Tapi yang tidak kalah penting adalah soft approach-nya ini Pak. Soft approach-nya itu kita memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa negara kita dengan rokok itu sangat membantu Pak. Kita vaksin bebas, tidak dikenakan bayaran Pak. Dari vaksin pertama, kedua sampai booster itu dari dana cukai Pak. Kalau untuk di Bondowoso sendiri Pak, bagaimana sejauh ini Pak? Kalau Bondowoso tadi operasi kita di ini sebenarnya sama. Memang yang di Bondowoso ini penindakannya rata Pak di Jawa Tengah, di Jatim II. Ya, kalau untuk Bondowoso sama ini memang penyumbang yang terbesar adalah di Malang Pak, di Kediri dan di Malang. Kediri nomor 1 penyumbang penerimaan karena ada gudang garam. Di Malang juga nomor 2 Pak. Gitu. Kita di Jatim 2 ini kalau untuk secara nasional nomor 2 Pak setelah Jatim 1. Jatim 1 cuma ada satu dari Sampurna ya, yang penyumbangnya yang paling besar. Sementara menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bondowoso Slamet Yantoko, selain penegakan perda dan perkada, tusi Satpol PP Bondowoso juga terhadap perlindungan masyarakat. Sesuai dengan PMK 215, tusi Satpol PP adalah dalam penegakan hukum. Kita mendapatkan anggaran kurang lebih 10% dari dana cukai dari BHJT yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Sementara tusi yang ada di Satpol PP selain penegakan perda maupun perkada, penegakan hukum, kami juga ada tusi perlindungan masyarakat. Sebagaimana tadi disampaikan, unsur perlindungan masyarakat itu disampaikan jangan sampai masyarakat ada yang terjebak dengan jual beli ataupun distribusi rokok ilegal yang justru bisa merugikan mereka. Karena mereka yang pertama tidak mengetahui kandungan yang ada di dalam rokok ilegal. Yang kedua, bisa jadi mereka juga membeli rokok ilegal dengan biaya yang tinggi, kemudian ada operasi gabungan, mereka terkena operasi gabungan. Yang pertama, anggaran atau biaya yang dikeluarkan akan hilang. Yang kedua, mereka akan terkena dampak atau akibat hukum dari yang usaha yang dia lakukan. Ini tusi Satpol PP yang harus juga disampaikan kepada masyarakat, yaitu perlindungan masyarakat secara umum. Pak, hasil dari sitaan sudah ada berapa? Sampai hari ini hasil sitaan bersama dengan tim dari Bea Cukai kurang lebih ada 250.000 batang. Itu di berapa perusahaan Pak? Itu masih ada di 7 kecamatan. Belum ada Artinya yang ke perusahaan. Jadi mereka kita temukan di rumah, di pasar, bahkan dalam perjalanan yang masih ada di sepeda motor dan sebagainya. Terus pelakunya sendiri? Nah, pelaku sementara ini kalau kami lakukan, kami serahkan kepada Bea Cukai. Jadi rata-rata kalau mereka beberapa sudah dipanggil, beberapa juga memperoleh pembinaan langsung di kantor Satpol PP, bahkan juga pembinaan di tempat. Dari Hotel Grand Padis Bondowoso, Hadat Mujiono Best TV memberitakan.